Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Berarti ini hari Senin. Semoga kalian sehat selalu. Sebelum belajar matematika, seperti biasanya kita akan membahas tentang soal yang kemarin kalian kerjakan. Kita langsung kerjakan. Nanti saya akan beritahu kita akan belajar tentang apa tujuan pembelajaran kita, dan lain-lainnya akan saya sampaikan setelah saya membahas soal yang minggu kemarin. Oke, kita langsung bahas saja soal minggu kemarin. Nomor 1 itu cukup jelas ya, misalkan nggak jelas tanyakan aja. Nomor 2, nyatakan perpangkatan di bawah ini dalam bentuk lain. Misalkan nomor yang 2A itu 3 pangkat sepertiga, bentuk lainnya bisa seperti ini. Yang B 1/5 pangkat setengah, itu bentuk lainnya bisa seperti ini. Yang C 27 sama ya, jadi bisa kalian bentuk seperti ini. Kalau kalian ada jawaban lain yang nanti saya koreksi dan menurut saya itu tetap betul, ya tetap saya akan betulkan. Ini bukan jawaban mutlak ya, harus benar. Kalau misalkan Pak jawaban saya kok berbeda gitu, ini apakah betul atau salah, kalian bisa konfirmasi ke saya lewat WA secara langsung. Kayak biasanya kalian bisa tanya langsung ke saya. Oke. Yang nomor 3, kita suruh mencari tahu nilai 9 3/2. Itu bisa kita tulis seperti ini. Kita pangkatkan dulu, baru kita kuadratkan. Kok bisa Pak? Bisa karena pangkat 1/4 itu artinya akar. Akar 9 itu 3 pangkat 3 itu 81. Oke. Atau bisa juga cara mengerjakannya, 3 itu dibuat 3/2 gini. 3 pangkat 2 maksudnya. Terus ini disederhanakan, jadinya tetap 3 pangkat 3 sama 81. Yang B bisa dikerjakan seperti ini, misalkan karena 8 itu 2 pangkat 3, ini 5/3, disederhanakan. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 4, 8, 16, 32 ya. 32. Atau bisa dicari juga akar pangkat 3 dari 8 baru pangkat 5. Ini 5-nya nggak ada misalkan. Atau gini boleh. Akar pangkat 3 dari 8 itu 2 pangkat 5. Ini 5, sorry. Sama hasilnya 32. Yang 64 juga seperti itu. Bisa kita tulis 64 itu 4 pangkat 3. 4 kali 4 kan 16, 16 kali 4 64. 2/3 ini sederhanakan jadi 4 pangkat 2, jadinya 16. Itu pembahasan soal yang kemarin. Kita akan masuk bab baru. Babnya namanya
pangkat 0, pangkat negatif, dan operasi bentuk akar. Ini kemarin saya kenalkan dengan perpangkatan dengan bentuk pecahan atau desimal. Yang pembelajaran kali ini tujuannya kalian mengerti apa itu pangkat 0 itu nilainya berapa, kalau pangkat negatif itu bagaimana, dan operasi bentuk akar itu bagaimana, nanti akan saya jelaskan agar kalian mengerti. Lalu untuk penilaiannya seperti biasa, ada penilaian keaktifan, ada nilai tugas atau pengetahuan, dan yang terakhir nilai sosial, itu keaktifan tindak tanduk kalian di dalam pembelajaran saya. Itu yang akan saya nilai. Langsung saja kita akan mulai. Yang pertama itu pangkat 0. Bila sesuatu pangkat 0 itu hasilnya berapa? Nah, kira-kira sudah pernah tahu nggak? Misalkan 10 pangkat 0 itu berapa? 1. 1000 pangkat 0 itu berapa? 1. Dari mana asal usulnya? Kok bisa 1? Misalkan 10 pangkat 0 itu sebenarnya bisa ditulis begini. 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat 1. Kalian kemarin belajar kalau basisnya sama dan pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Jadinya 10 pangkat 0. Ya kan, 1 kurang 1 soalnya. Lalu kenapa nilainya 1? 10 pangkat 1 itu berapa? 1. Berarti 10 bagi 10 sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa 10 pangkat 0 itu 1. Jadi berlaku untuk semua angka. Kalau dipangkatkan 0 itu nilainya 1. 1 juta pangkat 0 1. Dan seterusnya, semua angka pokoknya. Itu tentang pangkat 0. Sekarang pangkat negatif. Kalau pangkat negatif itu artinya 1/. Kok bisa Pak gini ya? 10 pangkat min 2 itu artinya 1/10 pangkat 2. Jadi pangkat negatif itu menjadikan dia 1/, angka itu gitu. Atau misalkan 2 pangkat negatif 2, ya nulisnya gini. Berapa nilainya Pak? Nilainya adalah 1/4. Jadi 2 pangkat min 2 itu nilainya 1/4. Bukan berapa ya? Min 4 Pak gitu misalkan jawabannya. 1/4 dari mana? Dari ini, dari yang saya. Misalkan lagi 3 pangkat min 2, ya 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Gitu ya tentang pangkat negatif. Sebelum kita beranjak ke operasi bentuk akar, saya akan mengajari kalian tentang menyederhanakan bentuk akar dulu. Nah, ini hal yang penting buat kalian untuk mempelajarinya. Oke. Kelihatan ya. 8 itu kalau disederhanakan jadinya 2 akar 2. Jadi kalian harus tahu dulu angka-angka kuadrat. Maksudnya gimana Pak angka kuadrat? Misalkan kalian tanya
Saya jawab sendiri. Jadi angka kuadrat. Angka kuadrat itu misalkan 1 kuadrat berapa? 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, habis 16, 25, 36, terus 49 dan seterusnya. Maksudnya angka-angka yang dikuadratkan. Ini kan 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat dan seterusnya. Nah, kalian harus paham soal ini dulu. Untuk menyederhanakan, misalkan 8, akar 8, kita cari pembentuknya dari angka kuadrat ini. Misalkan 8 nih, kita cari misalkan pembaginya dengan pangkat tertinggi ya. Bentuk angka kuadrat tertinggi. Kita bagi dengan angka kuadrat tertinggi. 8 ini bisa dibagi dengan angka kuadrat yang di sini berapa yang tertinggi, misalkan 4 ya. Ya, 8 itu 4 kali 2. Ya kan? Bisa juga, ya nanti saya kasih contoh lah. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Ini bisa kita pisah dalam penulisan bentuk akar. Hasilnya adalah akar 4 itu 2, akar 2 nggak bisa. Jadi 8 itu bentuk sederhananya adalah 2 akar 2 gitu. Gimana, menarik nggak? Tidak Pak, susah. Insya Allah mudah ya. Oke, selanjutnya yang 45 nih, coba. Yang 45 ini, akar 45 ini, kita cari angka kuadrat yang bisa membagi dia. Misal 4 bisa nggak bagi 4? 45 bagi 4 nggak bisa. 9 bisa, pasti 9 ya ini. 16 nggak bisa, ini pasti akar 9 kali 5. Akar 9 kali akar 5, akar 9 itu 3, akar 5 nggak bisa, berarti jawabannya adalah 3 akar 5. Nah, seperti itu. Itu caranya. Oke. Kita coba angka yang lebih besar. Kalau ini tadi kan membaginya masih mudah ya. Misalkan itu ada contoh 108. 108. Oke, yang pertama angka kuadrat yang bisa membagi itu 4 kali 27, bisa juga 9 kali 12, bisa juga 36 kali 3. Nah, karena ada beberapa angka kuadrat yang bisa membagi angka ini, kita pilih angka yang terbesar, yaitu 36. 36 itu berarti akar 36. Ini 6 akar 3. Kenapa Pak kita mengambil yang paling besar? Agar bentuknya menjadi bentuk paling sederhana. Misalkan kita memilih 9 kali 12 itu tetap bisa, tapi nanti 12-nya masih diurai lagi. Kayak 4 kali 27, 27-nya masih harus diuraikan lagi untuk menjadi bentuk yang paling sederhana. Itu ya gambarannya. Jadi kalau angkanya agak besar, kalian cari dulu pembaginya dari angka-angka kuadrat yang sudah saya tulis itu. Dicari angka kuadrat yang paling besar yang bisa membagi bentuk akarnya. Gitu ya. Misalkan lagi 147. 147 ini 49 kali 3.
akar 49 kali akar 3 atau 7 akar 3 jawabannya. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Saya akan memberi contoh, ini operasi ya, operasi pada bentuk akar. Operasi pada bentuk akar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nanti kita penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, bentuk akar bisa ditambah jika atau dikurangi jika akarnya sama. Saya tulis saja, bisa ditambah atau dikurangi jika bentuk akarnya, maksudnya bentuk akarnya sama itu begini. Misal ada 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Dia sama-sama akar 2 di sini. Jadi dia boleh dikurangi. Yang dikurangi hanya angka yang di luar akar. Ya. Yang dikurangi hanya angka di luar akar. Yang angka yang di dalam akar tidak akan berubah nilainya. Jadi 3 dikurangi 2 ya 1. 1 akar 2. Pengurangan bentuk akar ini hampir sama dengan pengurangan atau penjumlahan di aljabar. Misalkan 3x dikurangi 2x. Kan jawabannya 1x. X-nya kan nggak berubah. Yang berubah hanya koefisiennya. Nah, sama di bentuk akar, yang berubah itu hanya angkanya, angka yang tidak ada di dalam akar. Misalkan nih, min 3 akar 5 dikurangi 4 akar 5 sama dengan min 7 akar 5. Misalnya 2 akar 2 ditambah 2 akar 3. Berapa hasilnya? Apakah 4 akar 5? Jawabannya tidak bisa ditambahkan ya, karena bentuk akarnya beda. Bentuk akarnya beda. Jadi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu bisa dijumlahkan ketika bentuk akarnya sama. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Ya. Ini sudah bentuk paling sederhana kalau bentuk akarnya berbeda. Terus selanjutnya perkalian dan pengurangan. Kalau perkalian bentuk akar itu tidak ada syaratnya. Misalkan saya kasih contoh aja. Akar 5 dikali akar 4. Bentuk akarnya bisa langsung dikalikan seperti ini. Jadi hasilnya adalah akar 20. Jadi langsung dikalikan dan akarnya jadi 1. Misalkan akar 2 dikali akar 100. Ya bisa jadi langsung gini. Pembagian juga seperti ini berlaku. Pembagian tidak berlaku pembagian. Nanti pembagian sendiri ini hanya berlaku ada perkalian saja. Nanti pembagian, kalau pembagian itu hampir sama. Coba pembagian, kalau pembagian berarti misalkan akar 5 dibagi akar 2. Ya bisa sih, pembagian nulisnya jadi gini. Sama. Perkalian ya, menuliskannya jadi gitu. Oke, itu yang kita pelajari tentang bentuk akar. Kalau bisa saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama pangkat 0 itu pasti 1. Misalkan 10 pangkat 0 1.
Itu kesimpulan pertama, berapapun pangkat 0 itu 1. Kesimpulan kedua, kalau pangkatnya negatif itu jadi 1/, misalkan jadinya rumusnya jadi gini, misalkan yang pangkat 0, A pangkat 0 itu 1, berapapun A nya itu pasti 1. Kalau A pangkat min N, misalkan A nya angka sembarang, N nya bisa diganti sembarang juga, menuliskannya jadinya bisa menuliskannya bisa 1A pangkat N. Jadi kalau pangkat negatif itu jadinya sepernya jadi 1/, terus pangkatnya jadi positif. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar. Kalian harus tahu bilangan kuadrat, nanti disederhanakannya seperti itu. Misalkan tadi akar 45, bilangan kuadratnya itu bentuknya adalah 9 kali 5, ya akar 9 dikali akar 5, ini jadi 3 akar 5. Ini penyederhanaan. Kalau penjumlahan bentuk akar hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sama. Itu ya, harus garis bawahi. Kalau perkalian dijadikan 1 yang barusan saya jelaskan. Oke, itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Lumayan panjang sudah videonya, hampir 20 menit. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Stay safe, betul nggak sih, dalam melakukan segala hal. Semoga pandeminya cepat berlalu dan kita dapat masuk sekolah secara offline. Sholatnya dijaga, jangan bolong-bolong, dan sholatnya dijaga agar tepat waktu dan dilaksanakan di rumah saja karena pandemi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.